Saya ingin mengatakan kami kaum buruh mendukung komitmen Presiden Jokowi yaitu tentang investasi. Karena dengan investasi tercipta lapangan kerja baru dan kami butuh lapangan kerja. Kami mendukung Presiden Jokowi tentang investasi. Yang kami tidak setuju terciptanya mendatangkan investasi itu kemudian menyengsarakan kaum buruh dengan menurunkan kesejahteraan dan tidak ada perlindungan. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat pertama yang diundangkan di masa Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah menerbitkan 49 aturan turunan, terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Salah satu PP mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. PP nomor 35 tahun 2021 itu bisa membuat buruh atau pekerja tidak enak tidur. Contoh, ada pemotongan pesangon hingga cuma setengah atau separuh di pasal 42 ayat 2. Ketentuan itu berlaku dalam hal terjadi pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan perubahan syarat kerja dan buruh atau pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Klausul seperti itu tidak ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diundangkan di masa Megawati Soekarno Putri menjadi presiden 18 tahun silam. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pekerja atau buruh menerima pesangon 2 kali ketentuan jika perusahaan melakukan PHK karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan. Sekarang, dalam Beleit yang disahkan Presiden Joko Widodo 2 Februari itu, pesangon untuk buruh dipangkas menjadi cuma 1 kali ketentuan. PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Lagi-lagi, ini dapat membuat buruh atau pekerja tidak enak tidur. Sebab sekarang PKWT bisa berdurasi hingga 5 tahun. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT paling lama berdurasi 3 tahun. Yang sedikit berubah, dalam PKWT versi baru ini, tidak ada lagi masa percobaan untuk pekerja atau buruh. Jadi buruh boleh dikontrak 5 tahun. Pertanyaan kita, PP nomor 35 ini tidak mengatur periode kontrak. Di dalam Undang-Undang nomor 13 2003 yang lalu, selain mengatur batas kontrak, juga mengatur periode kontrak. 3 periode maksimal, 35 ini tidak ada periode. Akhirnya apa yang akan terjadi? Yang tadinya kita terminologi bahasa kontrak seumur hidup, ya ini berarti kontrak yang berulang-ulang akan terjadi. Kontrak 1 minggu boleh pecat, kontrak 2 minggu boleh pecat, kontrak 1 tahun boleh pecat. Akan terjadi kontraknya bisa ratusan kali dalam 5 tahun. Ketika dikontrak dia akan rentan dipecat. Saya perlu sampaikan bahwa syarat-syarat dan perlindungan bagi pekerja PKWT tetap diatur di undang-undang ini sebagaimana ketentuan di Undang-Undang 13 2003 dengan penyempurnaan. Penyempurnaannya apa? Adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT. Jadi ini justru malah kalau teman-teman kan menghendaki dikembalikan ke Undang-Undang 13, tapi justru di Undang-Undang Cipta Kerja ini kita sempurnakan. Soal upah yang diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021 juga berubah secara fundamental. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timbul Siregar menyoroti pasal 2. Menurut Timbul, rumus-rumus perhitungan upah minimum sekarang sangat ruwet dan tidak ada kaitannya dengan upah minimum. Kemudian ketentuan upah minimum yang tertuang dalam pasal 25 tidak kurang ruwetnya. Diukur menurut paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan media upah. Upah minimum berdasarkan mekanisme pasar yang ditentukan oleh kurva ketersediaan supply and demand. Pendek kata, menurut Timbul Siregar, perhitungan upah minimum menurut PP 36 tahun 2021 bakal menurunkan daya beli pekerja. Alhasil, apa yang disebut kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, jangan-jangan cuma mimpi.
Undang-Undang Cipta Kerja digadang-gadang dapat menarik investor, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi nasional. Tapi membela siapa? Entahlah. Yang jelas dan pasti, buruh atau pekerja kalah telak. Hak-hak normatifnya dipangkas.